Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Karawang. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, tetap semangat adik-adik untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita angkat satu lagu pujian, Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Saat ini kita akan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh teman kita, Michelle. Terima kasih Michelle atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Saat ini kita masih mau angkat satu lagu pujian, Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Apa adik-adik? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Saat ini kita akan mempersiapkan hati, pikiran, dan juga telinga kita untuk mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Guru. Sebelum itu, mari kita angkat satu lagu pujian, Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai
kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Shalom adik-adik, masih tetap semangat? Ya, saat ini kita akan belajar firman Tuhan kembali, mengucap syukur walaupun masih ibadah secara online, tapi Ibu yakin adik-adik yang di rumah masih terus semangat untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online. Nah, saat ini kita akan siapkan hati kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik yang di rumah, kita akan ambil sikap doa yang baik. Duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk waktu yang boleh Tuhan berikan. Saat ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu di rumah masing-masing yang terus dengan setia belajar dan sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, dan saat ini kami mau menyerahkan Tuhan waktu ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, kita minggu ini belajar pelajaran yang ke-13, yaitu hidup rajin dalam penantian. Diambil dari bacaan 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Ya, kita akan baca bersama-sama. Adik-adik yang di rumah yang sudah bisa membaca boleh dibuka Alkitabnya. Kita akan baca 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang boleh beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti.
Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikianlah firman Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan ini perikopnya berjudul berdoa dan bekerja. Ya, berdoa dan bekerja. Jadi dalam bacaan yang sudah kita baca, Bapak Paulus itu mengirim surat kepada jemaat di Tesalonika. Nah, Bapak Paulus itu menasihati supaya kita selain berdoa, kita pun juga harus rajin bekerja. Begitu juga kita. Ini juga berlaku tidak hanya untuk jemaat di Tesalonika, tetapi juga untuk kita, anak-anak sekolah minggu pun juga sama. Selain rajin berdoa, kita juga harus rajin bekerja. Saat ini pelajaran ini juga diberi judul hidup rajin dalam penantian. Nah, siapa di sini yang hidupnya sudah rajin? Rajin membantu orang tua, rajin mandi, rajin makan. Itu semua rajin ya adik-adik, tetapi kita mau belajar tentang rajin dalam penantian. Penantian kepada siapa? Yaitu penantian kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Nah, kita mau belajar bagaimana Tuhan menginginkan kita supaya kita hidup rajin. Hidup rajin itu bisa bermacam-macam ya adik-adik. Kalau di dalam sekolah rajin, ya rajin belajar, rajin mengerjakan PR, rajin berangkat sekolah, lalu rajin upacara. Jadi mengikuti tata tertib semuanya, kita harus terus rajin dan disiplin, terus menerus. Nah, di dalam firman Tuhan pun dikatakan kita juga harus rajin secara rohani. Kita harus rajin beribadah, yaitu sekolah minggu. Kita harus rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan melalui Alkitab, lalu rajin merenungkan firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama terus dalam firman Tuhan. Lalu kita rajin melayani apa yang kita bisa lakukan, entah itu berdoa di sekolah minggu online, atau kesaksian, memuji Tuhan, dan masih banyak lagi. Mungkin adik-adik yang di rumah bisa melayani, mungkin ada yang musik, atau mengedarkan kantong kolektor, menghitung persembahan yang buat kakak-kakak. Kita harus selalu rajin. Dan kita juga harus terus mengikuti teladan Bapak Paulus yang selalu rajin dalam melayani, yaitu mewartakan kabar baik, kabar Injil. Nah, adik-adik di rumah, siapa di sini yang sering, jangan sering ya, yang suka pernah merasakan malas? Bu, Ma, aku masih males, Ma, aku capek, Ma. Iya, siapa yang suka pernah seperti itu? Pasti semua merasakan. Bahkan ibu sendiri pun juga terkadang masih suka merasakan malas gitu.
Nah, ketika kita rasa malas ini menyerang kita, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa supaya kita jangan malas lagi, supaya kita diberi semangat kembali. Tuhan, aku mau semangat. Saat ini aku malas. Aku mau semangat lagi Tuhan. Aku mau semangat ikut sekolah minggu, semangat untuk melayani, semangat untuk mengerjakan PR. Jadi ketika kita merasakan ada rasa malas dalam hidup kita harus cepat-cepat berdoa, minta sama Tuhan supaya Tuhan memberikan semangat lagi, memberikan kekuatan untuk kita boleh kembali, jangan malas. Ya. Jadi di dalam firman Tuhan hari ini kita mau belajar untuk selalu rajin dalam setiap hal, tidak hanya dari segi rohani, tetapi juga rajin membantu orang tua, rajin dalam sekolah formal maupun sekolah minggu. Jadi mari adik-adik yang masih sering atau suka malas-malasan, saat ini kita mau belajar, kita mau kembali untuk boleh semangat lagi, untuk boleh rajin. Kita harus menjaga terus supaya kita bisa rajin setiap hari. Yang pasti rajin berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Ya, mari adik-adik kita akan berdoa, kita akan meminta pada Tuhan untuk boleh memimpin supaya kita terus diberikan semangat dan kekuatan supaya kita bisa terus melakukan apa yang Tuhan inginkan sampai nanti tiba waktunya Tuhan datang kembali untuk boleh menjemput kita. Jadi ketika Tuhan nanti datang menjemput kita dalam keadaan setia dan terus rajin dalam ibadah dan memuji Tuhan. Ya, mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Mengucap syukur ya Bapa, saat ini kami terus Tuhan memohon kepadamu, terus memberikan kekuatan dan semangat untuk kami, agar setiap anak-anak yang mungkin merasakan lelah, merasakan capek, merasakan bosan dengan hidup yang mungkin saat ini dalam masa pandemi Tuhan, saat ini Tuhan kami terus berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan mengembalikan semangat anak-anak lagi untuk boleh belajar dan untuk terus boleh beribadah di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, kami mau selalu hidup rajin dan berguna untuk orang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami serahkan semuanya, anak-anak, dan biarlah Tuhan memimpin setiap saat, setiap waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, jangan lupa adik-adik untuk selalu berdoa, untuk selalu mentaati perintah Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara cuci tangan dengan air yang mengalir, lalu memakai masker, lalu menjaga jarak, hindari kerumunan. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.